Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah seram buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mengucapkan terima kasih banyak buat kalian bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga Allah selalu melipat gandakan amal kebaikan kalian. Amin. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang sebuah kampung mati yang ada di Jakarta. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Jadi kampung mati Vietnam ini terletak di Jalan Diklat Depsos RT 13 RW 3 Dukuh, Jakarta Timur. Dulu kampung mati ini ditinggali oleh warga Vietnam yang mengungsi pada tahun 1977 ketika di negaranya terdapat kerusuhan perang saudara dengan pembantaian yang besar-besaran. Seluas 80 hektar, kamp pengungsian ini ditempati oleh 250.000 pengungsi, orang-orang Vietnam, untuk menghindari kekejaman perang yang terjadi di sana. Mereka datang ke Indonesia dengan menggunakan kapal-kapal kayu yang per kapalnya diisi oleh 40 sampai 100 orang. Dengan terombang-ambing berbulan-bulan di Laut Cina Selatan yang ganas. Namun nasibnya tak selesai dengan penderitaan yang ada di kapal. Sesampainya di pengungsian, mereka malah mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Dan kala itu banyak sekali kasus kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Kemudian kampung ini pun ditinggalkan oleh warga Vietnam pada tahun 1981. Beberapa bangunan yang tak berpenghuni dibiarkan begitu saja dengan kondisi rusak dan cukup memprihatinkan. Guna untuk mengobati rasa penasaran dengan kondisi sebenarnya di tempat itu, sebuah penelusuran mistis pun dilakukan oleh para praktisi supranatural Ki Geni Suketi yang tentu saja bersama dengan timnya baru-baru ini. Dan dari penelusuran tersebut, ia pun akhirnya berhasil membuktikan hadirnya makhluk halus yang sering menjadi obrolan hangat warga sekitar dan kerap kali sering membuat bulu kuduk merinding. Kepada Urbanisa, ia sempat bercerita jika lokasi kampung mati Vietnam ini ketika di malam hari suasananya cukup gelap dan penuh dengan rerumputan yang tak terawat. Bau anyir di lokasi tersebut seakan menyambut kedatangan Ki Geni dan rombongannya saat itu. Dan tak hanya itu, di tempat terbuka yang harusnya berudara dingin justru terasa panas dan penuh aura negatif. Konon, di kampung mati Vietnam ini terdapat seekor buaya yang sering muncul di pinggiran sungai. Dan menurut cerita dari orang sekitar, munculnya buaya tersebut pada suatu waktu adalah pertanda bahwa akan ada sebuah banjir besar yang mendatangi lokasi ini. Memenuhi rasa penasarannya, Ki Geni pun membuktikan keberadaan buaya tersebut. Namun dalam suasana malam yang makin menegangkan, bukannya ia melihat buaya, tapi malah justru ia melihat sosok nenek tua di pinggiran sungai tersebut. Saat dilakukan komunikasi batin dengan sosok gaib tersebut, rupanya nenek itulah yang kerap menjelma sebagai buaya dan muncul pada saat-saat tertentu.
Di sekeliling sungai bahkan kerap kali muncul sosok-sosok makhluk yang menyeramkan, seperti genderuwo bermata merah dan juga kuntilanak yang berkeliaran untuk menampakkan dirinya. Tak puas sampai di situ, Kekini pun melanjutkan penelusurannya ke dalam sebuah bangunan tua yang sudah sama sekali tidak terawat. Konon, katanya juga lokasi ini dulunya menjadi salah satu tempat pembantaian. Saat didatangi, suara teriakan dan tangisan seperti orang disiksa pun mulai mengganggu tim yang berada di sana. Bahkan, salah satu anggota tim yang mencoba uji nyali di dalam bangunan itu diperlihatkan sesosok makhluk yang berjalan dengan tindakan keras sambil menyeret lantai. Dan tak hanya itu, bahkan saat uji nyali berlangsung, ia bahkan sempat menghilang dan terpanting ke sebuah ruangan lainnya yang penuh dengan tumpukan reruntuhan besi bangunan. Padahal ruangan tempat ia uji nyali sangatlah tertutup rapat dan tidak ada celah atau akses ke ruangan lainnya. Ia pun sempat pingsan dan tak sadarkan diri setelah berpindah tempat dengan sendirinya. Bahkan tubuhnya pun tertumbuk dengan lempengan seng di tempat itu dan akhirnya berhasil ditemukan.